prinsipnya cuma satu sih, pada saat saya nggak coba, jangan sampai tuanya saya nanti menyesal. Kalau saya udah nyoba, gagal, wajar. Tapi kalau saya berhenti, tidak nyoba, itu memang udah gagal dari awal. Banyak cerita-cerita di mana dia beli galon tapi ada jentik-jentik nyamuk. Ada kayak yang jalan-jalan gini mbak gitu. Dan itu dia harus beli loh. Beli pun kualitasnya kayak gitu. Jadi berarti ibu di sini ada diare atau tipes mungkin. Oh diare mah udah sering mbak. Jadi kayak oke. Halo teman-teman ngopi, balik lagi sama saya Varian. Kali ini kita balik lagi di edisi ngopi berikutnya, ngobrolin perubahan dan inovasi. Nah, hari ini saya udah kedatangan teman-teman impact player atau para pembawa perubahan dan innovator yang akan diskusiin sama saya tentang satu topik yang menarik mengenai krisis air bersih. Eits, sebelum kita mulai, jangan lupa siapin dulu kopinya. Yuk, kita ngopi dulu. Siap. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai ngobrol dulu sama tamu-tamunya nih. Di sini udah hadir ada 3 orang, 3 change makers dari Catalyst Change Maker Ecosystem. Mungkin pertama ada Dini dari Terra Water, ada Mbak Indah dari Celebes Green Project, dan yang terakhir ada Egi dari Copernic. Nah, kita kenalan dulu lebih dalam ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, gue akan menanyakan beberapa pertanyaan yang lumayan personal nih ya, sebelum kita masuk ngebahas nih ada Makassar J nih Talasa ya. Sebelum kita ngobrolin itu, ngobrol dulu masalah pribadinya. Nah, mungkin mulai dari Dini dulu yang paling dekat. Kita pengen tahu dulu nih, kan tadi di depan gue udah ngomong ya kalau bintang tamunya buat ngobrol-ngobrol, sharing inspirasi dan sharing knowledge-nya ini untuk bersama dengan para innovators sama para pembawa perubahan. Nah, ini kita lagi ngomongin sekarang soal isu lingkungan. Tiga-tiganya ada di ranah yang sama ya. Semuanya sama-sama pengen melestarikan lingkungan, membuat lingkungan lebih baik lah intinya. Nah, sekarang mulai dari Dini. Apa sih alasannya pengen terjun ke dunia lingkungan? Jadi sebenarnya kayak terjun di dunia lingkungan itu sebenarnya nggak benar-benar niat yang kayak oke, sekarang go gitu. Jadi kayak it's a long process yang dari mungkin awalnya itu dari kayak waktu kuliah gitu. Jadi kalau teman-teman tahu nih, ada jurusan kuliah namanya antropologi. Ada. Tahu ya? Tahu ya? Tahu dong. Alhamdulillah tahu. Biasanya banyak yang nggak tahu, tapi di antropologi itu banyak belajar bareng sama masyarakat, banyak turun lapangan, banyak ke desa-desa, dan disitulah kayak kami mahasiswa atau saya personal itu kayak melihat banyak cerita gitu, banyak kondisi di lapangan yang mana itu banyak orang itu nggak lihat gitu. Bahkan kadang orangnya sendiri tidak merasa bahwa itu tuh sebuah masalah gitu. Jadi itu juga salah satu yang ada di belakang kepala saya untuk ini bisa jadi masalah serius loh, dan sebenarnya solusinya itu bisa kita capai sama-sama. Kita capai sama-sama. Oke, itu yang gawat sih sebenarnya ya. Kalau di saat seseorang atau insan manusia dia sebenarnya ada di dalam sebuah permasalahan tapi dia nggak sadar kalau dia itu ada di dalam sebuah permasalahan. Exactly. Jadi yang lo pengen lakukan adalah menyadarkan mereka dan membawa mereka keluar dari permasalahan tersebut. Dan sebenarnya lebih membuka pandangan ya, karena untuk mengangkat masyarakat atau membuat perubahan atau memberikan opsi itu nggak bisa dari satu sisi, nggak bisa dari luar. Lebih efektif itu dari merekanya sendiri. Makanya kayak lebih banyak mendengarkan, lebih banyak menggali cerita mereka, lebih banyak lihat apa sih yang mereka alami, mereka rasakan prosesnya. Itu jadi bisa lebih dari comes from within the community. Oke. Jadi benar-benar tahu dari dalamnya mereka, dan itu nggak bisa kalau cuman kayak sekedar ngobrol gitu doang tuh nggak dapet ya. Biasanya beberapa ini sih. Jadi kayak observasi kayak gitu kan ada beberapa tekniknya juga, apa yang ini, dan juga kayak kita membaca gerak-gerik juga bisa sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kita sering ketemu banyak orang, sering ketemu masyarakat, jadinya kita bisa jadi sedikit banyak tahu ini orang seperti ini karakternya, atau di masyarakat ini oh karakternya berbeda seperti ini gitu. Jadi itu juga sih. Dan apakah itu yang dilakukan oleh Dini di Terawater? Iya pasti, kalau sebelum kayak turun lapangan pasti kita cari tahu tentang masyarakatnya seperti apa, budayanya kayak apa, dan juga stakeholders itu juga penting. Mana-mana aja orang yang dianggap memiliki suara atau memiliki peran di sana, untuk kita minta insight-insightnya gitu. Jadi ada terwakilkan gitulah. Oke. Dan Terawater itu solusi yang memang benar-benar menjawab tadi hasil dari insight-insight yang ditemuin di lapangan. Kalau ngomongin dari kacamata Terawater sendiri, itu kita sebenarnya kan di balik teknologinya itu Indonesia udah punya sejarah untuk gerabah dan tanah liat, kerajinan seperti itu tuh udah dari lama banget ya. Jadi kenapa itulah teknologi ini tuh sebenarnya cocok dengan masyarakat Indonesia karena it's familiar. Mereka nggak bener-bener kayak apa nih out of nowhere tiba-tiba ada tanah liat gitu. Mereka udah pakai itu, nenek mereka udah pakai kendi. Mungkin tergantikan sama teknologi lain ya. Sekarang untuk penyimpanan nggak pakai kendi lagi, tapi mereka aware ada itu. Kayak misalnya minimal ada keramik piring atau cobek, itu masih kayak tanah liat gitu. Familiar lah ya. Indonesia banget. Oke. Ya itu juga tentunya bisa dapetin ke Indonesia bangetan material itu kan dari insight ya. Maksudnya kita kan ngelihat juga masyarakat Indonesianya tuh suka apa. Bener. Oke, sekarang nanya ke Mbak Indah. Celebes Green Project, Sulawesi banget nih namanya. Nah, Mbak Indah yang emang asli Sulawesi ya, tandanya putri daerah. Bener banget. Kenapa mau terjun ke dunia lingkungan? Kenapa mau terjun? Itu awalnya dari pada saat jadi jurnalis. Itu awalnya cuma coba untuk ngangkat berita-berita dan khas-khas untuk masalah masyarakat. Terus ikut lomba. Ternyata tuh ada nilainya gitu, maksudnya awalnya cuma gara-gara itu. Tapi kekuatan jurnalis sampai mana sih? Tidak bisa mengubah, tidak bisa terkoneksi dengan jelas tuh pemerintahnya. Bisa, tapi pasti pemerintah jawabnya formalitas. Karena memang di syuting, terus ada frame-nya lah mereka dapat gitu maksudnya. Jadi akhirnya masyarakat cuman tetap jadi nomor 2, tidak majuin gitu maksudnya. Pada saat di puncak kebosanan nih, mau ngapain ya gitu maksudnya. Bosan, terus habis itu cuma nelfon mah aku mau resign. Mamaku cuma bilang, kamu mau ngapain? Pulang ke Makassar untuk melakukan sesuatu, aku bilang. Tapi aku bilang mau ngelakuin sesuatu itu apa, saya juga bingung mau ngelakuin dari mana. Terus basicnya cuman punya network yang udah dipupuk pada saat jadi jurnalis. Jadi coba dibangun, mulai dari situ merangkak sih. Kita belajar bagaimana menjadi fasilitator yang baik dulu ke masyarakat. Turun tuh benar-benar harus pakaian nggak boleh bener-bener kayak kalau turun kayak gini tuh nggak bisa banget. Harus benar-benar pure. Kita kadang-kadang cuman observasi itu cuman lewat-lewat doang. Cuman pengen tahu pakaiannya masyarakat itu bagaimana. Biar kita tuh diterima banget sama mereka. Kalau saya datang seperti ini, pakai gamis, pakai jilbab panjang, pasti orang sudah bilang orang luar nih. Sampai akhirnya yang di Talo pun kita pakai sistem itu, belajar untuk jadi manusia yang bisa melihat manusia lain. Itu yang akhirnya menjadi titik, oke. Memang ini yang saya cari, bukan jabatan, bukan. Tapi bagaimana kacamataku ini bisa aku pakai untuk bisa ngelihat orang lain bukan sebagai objek, tapi memang dia manusia yang bisa sama-sama bermanfaat buat kehidupan. Itu sih, Mas. Sekarang kita tanya ke Egi. Langsung Gi, apa sih alasan lo untuk terjun ke dunia lingkungan? Ke dunia lingkungan. Well, mungkin keyword saya dari tadi udah disebut juga ya sama Dini sama Mbak Indah gitu. Kalau misalkan secara personal, sebenarnya yang mau gue bilang alasan exactnya apa mungkin terlalu banyak gitu. Tapi
kalau gimana cara melihat apakah ada urgensi di lapangan atau ada masalah di lapangan, itu banyak banget caranya. Sesimpel, sesederhana misalkan kita lagi keluar kota atau ke tempat yang sebelumnya belum pernah kita kunjungi gitu. Dengan kata kunci Kak Dini tadi yang dipakai, dengan melakukan observasi, melihatnya ada perbedaan di kampung halaman kita dengan tempat tujuan yang lagi kita kunjungi gitu. Itu menjadi salah satu cara yang paling sederhana sih untuk melihat ada nggak sih perbedaan sebenarnya di setiap tempat yang menjadi masalah mungkin di tempat yang lagi kita lihat gitu atau lagi kita kunjungi. Jadi kalau misalkan melihat itu dan memahami konteks atau kondisi idealnya gitu, nah dari sana mungkin itu jadi cara gue melihat adanya perbedaan ini sebenarnya apakah ada masalah yang menjadi dampak negatif ataupun positif ke lingkungan tersebut. Tapi balik lagi, kalau misalkan dari kacamata Copernic sebenarnya kami melihat dampak lingkungan menjadi salah satu masalah ya, karena masalah di tingkat masyarakat maupun di tingkat desa, di tingkat kecamatan maupun di tingkat provinsi maupun nasional, kami melihatnya sebagai masalah multidimensional. Jadi tidak hanya terbatas di lingkungan, tapi ada ekonomi, ada teknologi, ada ekonomi, ada sosial maupun ada pengetahuan. Budaya juga, budaya. Iya, budaya juga. Makanya kalau misalkan kami biasanya di Copernic untuk melakukan program, kita membagi menjadi beberapa tahapan. Sebagai contoh, di beberapa provinsi kami pernah melakukan survei kebutuhan tidak terpenuhi atau unmet needs report namanya. Jadi kami mencoba memetakan di satu provinsi ini kira-kira apa aja sih sebenarnya kebutuhannya, dan memahami konteks lokal juga dengan melihat sekarang existing condition-nya seperti apa, rantai pasok, seperti apa stakeholder-nya, bagian mana yang harus kami atau dan partner untuk mendukung menjadi lebih baik. Kurang lebih gambaran seperti itu sih Mas Farid. Oke. Ini kalau saya lihat ya, walaupun caranya beda-beda ya, tapi kayak tiga-tiganya tuh punya satu benang merah. Benang merahnya itu adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia lain gitu ya. Maksudnya di sini adalah apakah manusia tersebut itu butuh pertolongan gitu kan, apakah manusia tersebut punya masalah gitu kan, walaupun mungkin tidak tampak secara kasat mata, tapi untuk kita bergerak gitu ya, membawa perubahan atau membuat perbaikan ya, kita emang beneran harus mengerti si manusia yang kita mau tolongnya dulu gitu kan. Ya entah itu caranya tadi observasi gitu kan, apa caranya memang immersion sama mereka gitu ya, tapi memang harus memahami dulu si manusianya itu sebelum yang lain-lain lah ya. Sebelum tadi kalau ngomongin soal stakeholdersnya siapa gitu kan, terus mau pakai teknologi atau mau pakai apa caranya gitu, tapi memang harus dipahami dulu gitu. Oke. Ini bisa menjadi dasar sebenarnya buat teman-teman ngopi mungkin yang juga gue juga mulainya dari mana ya, tadi kayak Mbak Indah kan kayaknya gue jadi jurnalis segitu saja gitu ya, tapi ya, bagaimana caranya gue bisa berbuat lebih gitu kan gitu, dan itu keputusan yang berani kan untuk stop jadi jurnalis di ibu kota. Bener ya, di ibu kota ya? Aku di Manado kemarin. Oh di Manado, oke. Jurnalis tapi udah nggak jurnalis, tapi udah di pucuk pimpinan, sudah jadi kepala biro. Terus mamaku bilang, kamu nyari apa lagi gitu maksudnya. Itu posisi yang paling banyak diincar orang. Kamu mau nyari apa aja, mau cari apa lagi gitu maksudku. Tapi aku bilang, mumpung saya masih muda mah, networknya juga sudah lumayan, kenapa nggak sekarang saya cabut untuk membangun sesuatu yang saya nggak tahu kapan ada hasilnya. Tapi kalau kita nggak coba, prinsipnya cuma satu sih, pada saat saya nggak coba, jangan sampai tuanya saya nanti menyesal. Kalau saya udah nyoba, gagal, wajar. Tapi kalau saya berhenti, tidak nyoba, itu memang udah gagal dari awal. Kalau di Jawa itu namanya nekat, Kak. Emang? Saya juga nekat, yo. Tapi emang itu kan katanya satu modal kalau kita mau mulai apa ya, self employed lah ya, atau emang bikin perubahan ya, emang harus ada
nekatnya. Mungkin gue bisa kasih hashtag mulai aja dulu kali gitu Iya, ya. mulai aja dulu. Ada jualan Hashtag ya. nekat. Nekat. Oke, nah tadi kan kita habis ngomongin nih benang merah dari apa ya, personal trigger teman-teman itu benang merahnya adalah ngelihat manusia yang lain gitu ya. Nah sekarang gue pengen bawa ini ke manusia yang lebih banyak dalam skop yang lebih besar. Kita ngomongin masyarakat Talon. Ya, karena kan tadi ngomongin observasi, ngomongin memahami mereka, memanusiakan mereka. Gue pengen tahu dong sebenarnya apa sih yang teman-teman lihat, apa sih kondisi masyarakat Talo sampai teman-teman tuh rela untuk terjun ke sana gitu ya, bikin proyek Makassar Jne Thalassa ini. Terserah siapa yang mau jawab duluan. Aku duluan kalau Oke, gitu. silakan. Karena pada saat kemarin mau milih lokasi yang paling miris tuh pada saat kita coba di 5 kecamatan yang tadi berdasarkan data. Tapi di sana yang di Talo itu yang paling banyak orang bawa gerobak. Mau itu kebanyakan perempuan dan anak-anak. Sedangkan laki-lakinya bekerja. Dan saya bilang, ini nggak bisa dibiarin. Saya sebagai perempuan, saya ngerasa pada saat perempuan lain tidak bisa mendapatkan edukasi, tanda kutip, apapun itu edukasinya, itu kayak miris gitu Kak. Kayak kenapa harus dorong gerobak sih pagi-pagi gitu maksudnya. Hanya untuk dia dorong gerobak sambil pakai handuk gitu, pakai daster, kayak gitu. Karena dia mau mandi ya, Iya, butuh air gitu maksudku. Saya sampai bilang, iya ya kalau pada saat di rumah PDAM mati, susah banget. Saya harus coba mandi ke rumah tetangga misalnya. Ini gimana ngebayangin tiap hari harus norong gerobak. Sampai akhirnya cerita sama ibu yang di warung, terus kayak gini. Iya awalnya masih apa ya, tangannya tuh nggak kapalan, terus akhirnya sampai kapalan hanya gara-gara dorong gerobak. Pada saat kita sudah dipertemukan di CCL, disatukan dalam satu tim, memilih itu, terus kita sudah bilang, Talo aja. Kenapa kita yakin? Karena kita udah observasi dari awal. Kayak gitu. Sempet ngobrol nggak sama ini kan kita tadi ngelihat perempuan ya, sempet ngobrol nggak sama ibu-ibunya gitu ya. Sebenarnya mereka tuh merasa ini sebuah masalah nggak sih dengan mereka harus dorong gerobak tiap pagi? Justru mereka nggak ngelihat ini sebagai masalah. Iya. Kami panik karena itu. Karena mereka berpikir ya kalau ada duit ya beli. Kenapa harus susah? Sedangkan kita yang susah, kenapa mereka harus ngeluarin duit gitu maksudnya? Jadi udah dorong gerobak, Ngeluarin duit. Bayar. Iya. Oke. Terus dia hanya punya warung yang setiap kita datang kita semenanya ini lakunya segini, untungnya berapa? Untungnya cuman 500 perak. Terus satu jergen itu 2.000. Berapa yang harus dia jual buat dapetin air. Iya. Dan airnya ini buat mandi. cuci kakus, Iya. dan minum juga. Minum nggak? Minum beda lagi. Minum beli lagi air. Minum beli lagi. Air kemasan. Air galon. Air galon. Isi ulang. Oke. Isi ulang. Isi ulang. Oke. Jadi buat mandi aja tuh udah baru-baru menyiram tanaman ya. Iya. Nyiram diri sendiri aja susah. Gue kebayangkan ibu-ibu pengen nyiram ke kebun gitu kan. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya mungkin kalau bisa nambahin sedikit dari technical standpoint gitu ya, dari sisi geografisnya juga. Karena kan Kecamatan Talo posisinya di pesisir. Dan kebanyakan masyarakat pesisir itu sumber air di tanah yang sebenarnya tidak direkomendasikan juga, bukan menjadi opsi gitu. Karena kalau misalkan mereka mau mengakses itu, satu tadi kata Mbak Indah perlu ditambah biaya juga. Yang kedua, air yang ada pun bukan atau tidak memenuhi kualitas air yang bisa dipakai buat sanitasi untuk cuci-cuci dan segala macam. Iya. Karena air yang akan ditemukan kualitasnya akan air payau. Sedangkan di sisi lain kalau ingin memanfaatkan air dari laut yang sebenarnya resource-nya sangat banyak dan tidak akan habis, butuh upfront investment yang lumayan besar juga, karena butuh ada proses, butuh ada teknologi, butuh ada penyesuaian, dan butuh ada tim pengelola dan segala macam. Itu sih palingan. Dan kalau misalnya kita lihat lagi untuk yang tadi bersih-bersih, untuk air cuci-cuci kakus, untuk air minum pun itu waktu kami sendiri ke sana banyak cerita-cerita di mana dia beli galon tapi ada jentik-jentik nyamuk. Ada kayak yang jalan-jalan gini Mbak gitu. Dan itu dia harus beli loh. Beli pun kualitasnya kayak gitu. Jadi berarti Ibu di sini ada
diare atau tipes mungkin, oh diare mah udah sering mbak. Jadi kayak oke, kayak anaknya juga iya. Jadi nanti Biasa ya udahlah 2 hari 3 hari udah Tenang aja, selesai, kami kebal bener. gitu ya dari diare. Dan Observasi awal. kalau tipes itu kan lebih parah ya daripada diare. Dan kadang itu kalau tipes gimana Bu? Kayaknya bulan kemarin saya tipes gitu ya. Suami saya minggu lalu. Terus kayak, waduh ini udah kayak jadwal aja ya, gantian mana yang tipes gitu. Jadi kayak ini fakta yang apa ya? Kalau kita sekarang ngomongin lucu, tapi sebenarnya it has like deep meaning. Mereka udah mentoleransi sakit, mentoleransi beberapa apa namanya penyakit, karena ya mau gimana lagi, mereka nggak tahu ada opsi lain yang lebih sehat, yang lebih murah, yang lebih sustainable, yang ada di sekitar mereka. Benar. Jadi Saya nambahin dikit, tunggu bentar. Oh iya, oke. Siap. Karena gini, itu tentang masyarakatnya kan. Awal-awal observasi itu saya pergi sama Kak Citra ke sana. Itu awal-awalnya saya harus terima diri saya diare karena saya harus coba. Dalam artian saya duduk di warung, saya dengan PD-nya, Bu, 1 mie goreng gitu. Dengan air minum anget ya. Sudah minta loh air minum anget. Aku mikirnya kalau air minum anget paling banter kuman-kumannya mati lah ya, dimasak. Harusnya ya kayak gitu, direbus. Pulang-pulang saya diare dong 3 hari. Terus saya coba lagi di warung sebelah setelah diare saya sembuh. Saya coba dong. Diare lagi? Diare lagi. Terus saya gini, kayaknya nggak bisa. Harus benar-benar ini harus coba di itu deh. Karena perut lu belum mentolerir. Iya kayaknya. Harusnya harus tinggal di sana. Kalau pengalaman aku juga di daerah tertentu, aku nggak pernah berani minum air. Karena kayak kita nggak tahu lah ya, walaupun orangnya nih, ini air sumber mbak, air sumber nih, saya minum. Mohon maaf Pak, saya bukan dari sini, jadi perut saya ini lemah sekali. Karena pernah kita kayak sungkan gitu kan, terus kayak ya udah, ya minum lah ya sedikit. Oh rasanya gini apa? Oh ya ini mbak, saya minum ini setiap hari. Terus kembung, terus diare, aduh malah nggak nyaman kan dari kita. Pertama kali datang aja masuk rumah sakit ya Kak Dini ya? Pertama kali datang ke Makassar masuk rumah sakit karena mah kayak lambung sih. Kecapean Jadi itu campur. masuk UGD pokoknya intinya. Sebenarnya ini sesuatu yang miris ya. Iya. Sebenarnya kan yang tadi lu bilang gitu. Ini ada deep meaning gitu. Karena ya mereka sebenarnya simply nggak punya akses untuk tahu tadi kan, nggak tahu. Emang bisa ya sebenarnya gue dapetin air minum yang nggak ada uget-ugetnya gitu kan, atau gue bisa ya dapetin air tanpa bayar gitu ya, emang nggak tahu aja gitu. Terus mau gimana lagi gue gitu kan, ya udah pasrah deh. Iya, kan? betul. Gitu. Nah kalau misalkan masih ngomongin soal masyarakat Talonya sendiri gitu ya, tapi dari apa ya, dari kehidupan masyarakatnya sendiri di sana normal, maksudnya terlepas dari air itu susah gitu ya, tadi mereka harus dorong gerobak, everything berjalan seperti selayaknya aja, maksudnya anak-anak sekolah, anak main, ibu dan bapak melakukan aktivitas masing-masing. Iya, dan dia welcome sama orang-orang yang baru datang. Saya pernah sholat satu masjid, terus ada nenek-nenek bilang, nanti singgah di rumah ya, berhubung kita masih observasi nih, kita singgah dong. Ibu, tadi kita disuruh singgah kan Bu? Benar-benar singgah. Terus habis itu digini, pesan pop ice ya. Aduh, sakit perut deh. Nggak diminum orang tua kan. Tapi aku udah cuman minum 1 teguk. Terus gini, Bu nanti aku bawa pulang ya. dibungkus. Ya dibungkus ya Bu. Ya udah, tapi tetap sakit perut. Pengorbanan Kak Indah berapa kali, ada nggak ngitung kayak sakit perut? Tapi aku takut selama setahun program saya udah 10 kali diare gitu. Ya gitu-gitu deh. Pokoknya harus bawa minum sendiri dulu. Tapi sekarang udah aman karena ada Tera di sana. Jadi lumayan. Yes. Aku bilang, "Ibu pakai Tera nggak?" Kalau pakai Tera aku mau. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngelihat si ibu gitu ya. Tapi tadi yang emang tugas untuk ngedorong tadi si ibu ya. Kalau pagi, Kalau pagi. Iya. Mereka sekali sehari. ada kadang 2 kali sehari. Oh, oke. Tapi bapaknya emang nggak bertugas untuk. Bapaknya sore biasanya. Anak-anak juga. Anak-anak juga kalau Anak-anak pagi. juga? Iya. Anak-anak juga banyak. Mereka kayaknya shift-shiftan deh.
sip. Oke. Mana yang ada gitulah. Nah, pernah nanya nggak sih tapi sama anak-anak itu atau sama ibu-ibu itu kalau misalkan mereka nggak harus dorong gerobak, mereka mau ngapain gitu? How happy they would Yes. be, I don't know. Karena it's something kita nggak bisa tanya sesuatu atau konsep yang mereka kayak nggak tahu, kayak jauh dari mereka. Yang membayangkannya aja nggak bisa gitu. Iya. Karena kayak- even that is not my dream gitu. Ya, bukan, nggak bisa, My nggak bisa. dream ya just as it is gitu kan, ya kayak sekarang aja gitu. Iya. My dream mungkin dari bayar jadi gratis. Wah enak nih, jadi gratis gitu. Atau misalnya dari dorong jauh jadi dorong deket. Dekat, Nah itu ya. kayak masih bisa mereka bayangin gitu. Tapi kalau ngelepasin dorongan kayaknya nggak deh. Iya. Ini hidup gue gitu maksudnya. Dan mereka literally bersosialisasi ya. Jadi bukan mereka tuh kayak miserable dan kayak aduh 2 jam nih waktu adalah uang. Mereka nggak kayak gitu. Mereka tuh ya sambil chatting, sambil Enjoy? kayak enjoy ya, duduk di atas gerobak sambil ngobrol sama tetangga. Jadi it's part of their life already. Itulah indahnya orang Indonesia. Iya. Pernah ini kan pernah dengar yang kemarin hasil riset kalau kita salah satu negara kemarin tuh dibilangnya Tersabar. bukan tersabar, terhappy. Iya. Terhappy. Nah, itu kan salah satu, kalau nggak salah tuh salah satu indikatornya kita dibilang terhappy adalah ya apapun masalahnya ya tetap ketawa, tetap iya. ketawa, tetap senyum kan. Ya Nggak kan? tertekan gitu ya. Nggak tertekan gitu. Ya itulah mungkin penuh syukur dan ikhlas. Nggak tahu. Masyarakat Jepang kalau ada tertekan pindah ke Indonesia. Bukankah Indonesia itu bilangnya nggak pernah rugi, tapi untungnya, iya. ya kan ya. Oh, iya. Udah jatuh, untung nggak patah. Ya udah, untung intinya. Iya benar. Iya kan ya? Untungnya, ya udah. Always kayak silver lining dari everything. Tapi kalau anak-anaknya sendiri nggak ganggu waktu sekolah mereka atau belajar mereka gitu? Karena mereka juga masih sekolah. Jadi jadi mungkin di luar waktu sekolahnya. mungkin kayak mereka masuk siang, mereka yang ngambil pagi. Kalau mereka masuk pagi, mereka yang ngambil sore. Mungkin kayak gitu kali ya. Karena kan kita tidak pernah tinggal 24 jam. Iya. Karena nggak ada satu rumah, mungkin di akhir program mungkin kita akan melakukan observasi lebih dalam. Karena ada endline yang akan yang benar-benar kita ngelihat seharian penuh mereka ngapain. Tapi memang karena kita masih belum dapat lokasi, bisa sih Pak RW nanti adalah kalau mau dicolek-colek, Pak kita nginep ya gitu. That Bisa. would be really interesting study. Iya kan? Jadi lebih enak gitu story-nya, kita mau ceritain ada perubahan apa sih sebenarnya setelah dia training, setelah dia nanti ada renoter, terus ada tera, mereka ngapain sih? Setelah tidak mendorong gerobak lebih jauh, waktu lebih singkat, sisa waktunya mereka buat apa? Itu yang mau coba kami observasi lebih dalam. Oke. Jadi kalau misalkan saya ngelihat tadi dampak yang apa ya, kondisi yang dirasakan oleh masyarakat Talo akibat krisis air bersih ini tuh satu adalah ya mereka sebenarnya harus udah pasti kantong lah ya, duit tadi kan mesti bayar kan, tentunya ekonomi kan. Yang nomor 2 itu mereka mesti dorong gerobak ya kan, mesti spend time untuk menempuh jarak keluar dari rumah, dimana ya walaupun mereka sebenarnya tidak menyadari itu gitu kan, itu sebuah masalah. Terus dampak yang terakhir tadi kalau diare ya, soal ngomongin diare, penyakit, tipes, bahkan kan tipes, gatal-gatal. Nah itu juga. Ya sih ya. Dermatitis ya. Terus cuci baju, kalau bajunya kotor ya juga ya sama juga ya hasilnya. Satu usaha yang nggak ada di sana ya Kak. Saya sudah keliling, nggak ada laundry. Nggak ada kan, Nggak ada. susah. Iya. Nggak ada laundry. Aku gini, peluang usaha nih. Iya. Target marketnya juga nggak mampu. Kemarin aku baru banget apa namanya ngelihat soal ini Mbak Indah. Jadi kemarin waktu kita menuju ke Talo di kecamatan sebelumnya itu laundry lumayan banyak kan ya di setiap itu. Terus pas sampai Talo aku lihat iya nggak ada laundry. Maksudnya itu jadi salah satu indikator observasi yang paling simpel sih untuk melihat wah di sini airnya kurang, menunjukkan dari laundry juga ada. Iya. Oke, jadi dari 3 ya dampaknya. Sorry. Dampak ekonomi, dampak sosial tadi, sama yang terakhir kesehatan. adalah dampak kesehatan.
Oke, sekarang kita masuk ke quiz. Oke. I'm ready. Oke. Kompetitif. Mode on. Oke, jadi ini santai aja sih sebenarnya quiznya ya. Karena hadiahnya adalah teman-teman bisa tampil di Ngopi edisi yang ini. Oh, aku kira umroh buat yang mampu. Umroh. Kalau itu gue juga mau. Oke, quiznya akan beda-beda. Jadi gue akan kasih pertanyaan, nanti teman-teman tinggal jawab aja gitu ya. Ada true or false, ada ada truth or lies gitu ya. Jadi Truth or dare. mau main order jangan di sini kalau itu. Oh iya, siap. Ya, sama ada fill in the blank. Oke. Sip, mungkin pertanyaan pertama. Kita mulai dari yang gampang dulu kali ya. Ke siapa dulu nih? Atau cepet-cepetan? Atau cepet-cepetan? aja. Oke, Cepet-cepet baik. aja, biar seru. Interesting. Biar ada jiwa kompetitifnya. Oke. Ya. Tet. Belum Belum ya? Pakai nama aja. Oke. Jadi Dini. Latihan dulu. Oke, Dindin. Indah. Udah, Egi. Oke, sip. Oke. Teman-teman ngopi jadi jurinya ya. Oke, yang pertama adalah berapakah jumlah penduduk di Kecamatan Talo adalah sekitar 17.000 jiwa. Ini apa dulu? True or false? True or false? Ya benar. Ini apa dulu? Bukan kakak kan ya? Enggak, jiwa. Jiwa. Indah. False. Oke. Kelurahan? Kecamatan Talo. False. False. 17.000 jiwa salah. Iya. Ini Oke. false juga sih. Gue true deh biar beda. Oh, for the sake of beda Oke, sendiri. Mbak Ida dulu. Emang false mestinya berapa? False seingat saya itu dia sekitar 138 sekian. Pokoknya 100.000 sekian, bukan 17.000. Kecamatan Talo. Kecamatan Talo. Karena Kelurahan Talo sendiri itu 8 ribuan. Sedangkan di Talo itu ada 15 kelurahan. Oke. Setidaknya hitung-hitungannya kayak gitulah. Oke. Kalau Kok nilainya gue kunci jawabannya 14.000 jiwa ya? Serius? Kok gitu? Ini kalau hitungan gue ya. itu coba. Tapi Kalau- tadi kan gue bayar 17.000, jadi emang sebenarnya jawabannya false. False, Tapi oke. kalau di datanya Kecamatan Talo itu 14.000 sekian Kok jiwa, gitu? Kalau dari hitungan aku ya, si bapaknya kelurahan Kan Kelurahan 8 Talo ribuan. aja 500 kakak. Kalau misalnya kali 6, 5 kali 6 kali 5 lah. Itu 2.500. Iya, pokoknya dan itu ada kelurahan 15. satu kelurahan aja 8 ribuan loh, Kak. Itu kayak gitu. Talo itu termasuk Oke, kecil, ini ada yang jadi- lebih gede lagi. Karena Siapa kan sih? ini contekannya 14.000 Oh. ya. Tapi kan nggak ada yang tahu nih. Iya. Karena gue mau so tahu, tapi Gue bukan BPS ya, gue bukan semua yang BPS. ngerjain proyeknya, jadi gue juga mau ngotot rada-rada Telepon Pak Camat nggak? Iya, Biar seru. for the brand. Oke, mungkin kita next question. Court authority. Gini deh, ini gue cari ya yang datanya emang beneran Iya data ini. nasional gitu. Siap. Iya, Mbak Ida betul, 140 ribuan Iya kan? dari BPS. Iya. Kenapa jadi 14.000? Oh, gue baik tandanya nol nih kurang. Oh, oke. Oke. 140 ribu. Oke, seingatku kelurahan Iya, satu aja 17.000. 8 ribuan, kok bisa 14.000? Oke, jadi contekan kita ternyata membuktikan bahwa 140.000 jiwa. Iya, Ya, tapi tadi Mbak Ida juga nggak tahu berapa kan? 138-an. Karena oke. kemarin Oke, mau- Anda benar. But this is true or false. Yeah, this So is I okay. supposed to get the point too. Oke. 1. Yeay. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang lebih ke data. Ini ada data Aduh. ya. Ini true or false lagi. Oke. Menurut RPJMN 2020-2024 Mati lah. hanya 6,87% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. Indah. True. True? Ada yang mau menyanggah? RPJMD kan, bukan RPJMN Maaf kan? nih. RPJMN N ya? nasional. Maaf nih ya. True, tetap aja true. Karena Saya- kalau D itu seingatku itu masih di 2, sekian.
Wih gila. Ini jujur gue kalau nggak ada contekan ya gue kalah sih. Iya, karena kan kerjaannya di situ. Iya, Kami edukasi, iya. datanya harus kuat. based Saya on buka data. dosa RPJMN itu apa ya? True. True. Pembangunan jangka menengah Menengahan nasional. nasional. R-nya tuh rancangan. Iya, rancangan. Ya. Plannya pemerintah. Bukannya Agenda plan pemerintah. itu ini ya? Oke, jawabannya benar true. Padahal gue Naik bisa haji jadi bagi kayak yang true mampu. and false. Ya kalau gitu, apapun jawaban Mbak Indah aku ikut ya. Pertanyaannya adalah truth or lies ya. Jadi ada 2 fakta yang saya sebutkan, ada 3 fakta, yang 2 itu benar, yang 1 itu salah. Ya. Oke. Yang pertama adalah, sorry nih, ini ada datanya lagi, tapi nanti mix kok campur. Yang pertama adalah berdasarkan data BPS, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 80,29%. Ya, itu Data fakta BPS. pertama. Data BPS tadi rumah tangga 80,2 yang punya sanitasi layak. Fakta kedua, data kedua maksudnya. Data kedua adalah air hujan dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman, wudhu, minum, dan mandi. Ya. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil riset, data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan capaian akses air bersih yang layak per 2020 di Indonesia itu mencapai 72,55%. Din. Truth, lies. Yang truth yang mana aja? Yang truth yang BPS yang pertama. Yang 1, 2, Yang ketiga kedua lies. tadi air Hujan Akses air. bisa pakai hujan. wudhu. Oke. Ya, truth. Truth. Yang terakhir. Ketiga lies. Oke. Yang pertama tadi 80, berapa? 82. Itu air. Sanitasi. layak. Yang kedua air hujan bisa digunakan untuk Iya, wudhu, truth mandi, lies. minum. Iya, benar. Minum, Nyiram tanaman bisa ya. Ayo, jawaban Anda apa? Jawabannya apa? Jangan kelamaan mikirnya. Ikut aja boleh kok. Itu. Truth Sama, lies. Sama. Ya udah sama ini. Samain aja. Biar dapat nilai, biar Oh, dapat gitu. nilai. Iya, benar. Kasih lah. Oke. Jawabannya benar semua. Benar. Iya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin nih kondisi masyarakat Palonya, dampaknya apa gitu kan. Itu udah menggugah hati teman-teman semua lah gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat dengan masalah seperti itu, nah sebelum gua ngomongin solusi dari teman-teman ya, tapi gue pengen tahu dulu nih. Emang dari kecamatan yang ada di kota besar di Indonesia kayak gini, belum adakah orang yang bergerak untuk ngasih bantuan? Apakah itu teknologi atau edukasi? Ada Kak, ada. Kalau bilang ada yang membantu ada, malah banyak. Tapi justru karena banyak overlap jadinya di lapangan. Masyarakat bingung mau ngapain. Ada bantuan tapi tidak diserahkan sama masyarakat. Jadi yang nunjuk-nunjuk aja siapa yang jadi tim pengelola. Jadi ada sebagian masyarakat yang merasa tersisihkan. Kayak gitu. Kami datang untuk kita coba nih, nggak ada masyarakat yang kena diskriminasi atau apa gitu. Karena yang bagian belakang benar-benar nggak dapat. Ada bantuan yang di rumah Pak RW itu, tapi sekarang rusak. Ada yang teknologi langsung minum pun rusak. Saya nggak tahu kesalahannya tuh di mana. Apakah pada saat program itu dibangun masyarakat tidak dilibatkan, ataukah program itu diadakan di situ masyarakatnya hanya diterimain aja tanpa ada edukasi sebelumnya. Semoga kami hadir dengan formasi lengkap, ada inovasi, ada edukasi, bisa membuat masyarakat ini punya kita nih, bukan punya pemerintah gitu maksudnya. Gitu sih. Dan Punya kita tuh kayak maksudnya Punya masyarakat. saya gitu maksudnya, punya Iya. kita semua gitu maksudnya. Maksudnya Ya. semua mau masyarakat, mau pemerintah, mau iya. change makers gitu ya. ini juga kayak defining
what help is, dan kayak bantuan itu apa sih. Iya. Dan kalau aku kebetulan ada beberapa pengalaman di kayak yayasan sebelum di Tera juga, itu kayak bantuan itu apalagi kalau misalnya untuk masyarakat yang kurang mampu, prasejahtera atau di bencana, mereka itu sebenarnya kayak dengan bantuan itu apa bantuan itu gitu loh. Jadi kayak ketika sesuatu datang too much yang kayak overwhelming, misalnya kayak apa ya, tiba-tiba ada banyak orang datang ke sana dan itu tuh sebenarnya secara psikis itu sebenarnya nggak apa ya, kurang sustainable dari ini, karena bantuan bagi mereka itu sebenarnya apa ya, sesuatu yang mereka butuh tapi juga nggak given serta-merta gitu, atau they could get it so easy, yang mana itu jadi kayak kita nggak mau kan membangun masyarakat dengan mental kayak Ya. gini, apalagi memanfaatkan kalau misalnya ada ini, ya udah minta aja, ayo mana mbak donasinya, mana bantuannya nih dari yayasan apa nih. Jadi kayak aku lebih menafsirkan bahwa bantuan itu ada beberapa levelnya gitu. Jadi ada bantuan yang immediate untuk yang kayak benar-benar famine atau kelaparan, yang mana malnutrition. Terus itu kayak harus immediate dan harus cepet. Ada juga beberapa bantuan untuk masyarakat yang bisa jangka menengah dan jangka panjang gitu. Jadi kita harus memetakan masyarakat ini sebenarnya punya nggak potensi untuk mendevelop solusi ini untuk jangka menengah atau jangka panjang gitu. Itu juga yang gladly itu disupport sama YBB. Jadi kayak mereka setuju banget untuk sustainability dari programnya, itu harus dipikirkan dari awal. Juga kayak kita selama ini juga kolaborasi ini sebenarnya juga dihubungkan sama Yayasan Anak Bangsa Bisa. Kan inget dulu ya teman-teman, jadi kayak ini bukan hanya satu organisasi tapi harus 3 nih. Terus kayak kita what? Kayak apa nih, kita nggak kenal apa-apa, tiba-tiba suruh nyetor nama gitu. Jadi kayak kita ya udah nih Kak Indah kan lumayan aktif nih. Aku inget banget. Jadi kayak mungkin Kak Indah deh aku approach-nya. Terus kopernya kan ada di Makassar juga. Oh iya aku approach Arya waktu itu. Jadi kayak aku pikir kayak kita bertiga ini bakal bisa bersinergi gitu. Dan kayak apa namanya, udah setahun ini kita kenal, itu juga kayak apa namanya, pembelajaran juga buat kita. Gimana kita bisa kayak kolaborasi dan dari awal sampai akhir gimana bisa membuat program ini sukses gitu. Ya, jadi sebenarnya intinya apa yang coba kita kerjakan itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat Talo gitu, dengan kapasitas kita masing-masing dari organisasi ya, tapi kita melihatnya sekarang sebagai tim. Jadi kalau misalkan memang ada hal-hal yang dinilai masih kurang dari inisiatif sebelumnya, dari program yang lain, kita mencoba mengisi bagian itu juga lah, karena itu kan maksudnya salah satu pentingnya kolaborasi, karena semua orang datang dari background yang berbeda-beda, dari hasil data yang berbeda-beda, dari survei yang berbeda-beda, jadi pastinya ada kekurangan dan kelebihan dari setiap program. Jadi kita coba mengisi sebisa mungkin kekurangan itu sesuai kemampuan kita dan sesuai sama kebutuhan masyarakat. Jadi balik lagi ke diskusi kita tadi yang awal ya, maksudnya ngelihat si masyarakatnya tuh butuh apa. Mungkin bisa jadi yang atau ya mungkin apa kategori help-nya tadi ya help yang emang immediate, jadi dia tidak perlu observasi panjang kali lebar gitu kan. Pokoknya lu butuh air, nih gua kasih gitu kan, tapi habis itu bye-bye gitu. Benar. Ya, nah tapi kalau menarik nih tadi ngomongin soal tingkatan dari bantuan gitu ya. Kalau yang dilakukan sama teman-teman change makers ini ada di level yang mana help-nya nih? Kalau menurut saya personal itu jangka menengah ke jangka panjang, Kak. Jangka menengah ke jangka panjang. Kenapa? Kalau misalnya dari teknologi kan ada 2, ada edukasi juga. Teknologi Tera itu sebenarnya kita selain dari introducing new technology, kita juga berharap masyarakat itu tetap bisa menggunakan setelah 2 tahun masa filternya selesai. Jadi kayak keberlanjutan. Apalagi kalau misalnya semoga ada program lain lagi yang kita bisa akhirnya donasi lebih di
kecamatan atau kelurahan yang sama di lokasi yang sama itu bakal lebih bagus lagi karena proof of concept udah ada di situ. Masyarakat udah pakai. Jadi mindsetnya masyarakat, oh iya aku kenal banyak orang yang udah pakai. Terus testimoninya udah ada. Terus kayak itu lebih convincing lah untuk mereka gitu. Terus untuk yang Tami Toto sendiri itu kan nggak jangka pendek, yang setahun abis itu udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi dengan perawat tertentu itu bisa sampai 30 tahun ya Kak. Tuh, jadi ini juga membutuhkan kayak maintenance yang benar, yang itu juga salah satu jadi goal kami supaya ini bisa jangka menengah sampai jangka panjang. Dan terutama juga edukasi, karena kalau misalnya edukasi ini jadi dasar yang mana orang itu bisa, oh iya bener ya, kita ya at least sekarang cobalah dulu pakai filter, cobalah dulu air hujan itu bisa jadi mandi loh. Itunya juga jadi apa ya, kayak open minding gitu. Open ya, pola pikirnya mind opening. Ya. Jadi bisa kayak merubah pola pikir, jadi oh iya ada loh opsi seperti ini ya, ada loh teknologi seperti ini gitu. Mungkin itu goal jangka pendeknya, memperkenalkan teknologi baru. Di tengahnya itu ada teknologi yang sudah bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu. Goal jangka panjangnya lebih ke Perubahan perilaku. Edukasi maupun mungkin yang akan jadi pertanyaan biasanya kalau misalkan ada program masuk dengan ada embel-embel teknologi, nanti kedepannya seperti apa nih? Gitu. Jadi salah satu aktivitas yang kita rencanakan juga ya Mbak Indah sama Kak Dini itu membentuk tim di dalam masyarakat itu sendiri untuk mengelola, untuk merawat teknologi yang coba kita perkenalkan ke mereka. Itu sih kurang. Karena biar dari mereka untuk mereka. Gitu ya. Oke. Nah ini kalau misalkan gue tangkep gitu ya dari penjelasan teman-teman masing-masing, tadi Egy ngejelasin soal kolaborasi gitu kan, maksudnya ada different background bersatu, saling mengisi kebutuhan gitu kan, termasuk mengisi kebutuhan yang ada di masyarakat gitu kan, yang belum terisi mungkin dari walaupun apa namanya program-program sebelumnya udah banyak gitu ya di tempat situ. Terus tadi Mbak Indah juga sempat nyebutin edukasi gitu kan. Ya edukasi ke masyarakatnya, gimana caranya supaya teknologinya bisa dibuy-in ya kan, bisa di oke gue mau pakai teknologinya, sama gimana caranya supaya teknologinya bisa terus dan perilakunya bisa berubah gitu kan, jadi jangka panjang. Termasuk tadi kalau mau ngomongin pola pikir gitu kan, perubahan mindset, gimana itu yang kayak paling susah ya. Paling susah banget. Sama yang terakhir tadi soal teknologi kan, tadi Dini juga cerita kan teknologi apa namanya dari filtrasi sama Tami Toto itu kan juga jangka waktunya nggak pendek gitu ya, dan itu bisa ngebantu si masyarakat. Nah sekarang kalau misalkan dari tiga komponen lah ya gue bilang, menurut teman-teman mana sih yang paling punya significant impact dari tiga itu? Dari apa, ekonomi? Bukan, edukasi, teknologi sama kolaborasi. Mana yang paling signifikan untuk masyarakatnya? Ya, bisa memberikan manfaat yang paling impactful buat masyarakat. Pinjam kata-katanya Ibu Rita tadi, keterpaduan. Nah, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Okay. Edukasi nggak bisa berdiri sendiri, inovasi tidak bisa berdiri sendiri, teknologi Tami Toto juga tidak bisa berdiri sendiri. Tapi pada saat kita terpadu dalam satu gerakan, itu yang buat kita jadi kuat. Edukasi yang kita hadirkan pun itu adalah edukasi yang dimana kita edukasi nih di tengah masyarakat. Kita tidak memilih gedung, tidak memilih hotel, kita ambil satu lokasi di Talo, terus konsumsinya dari ibu-ibu itu. Jadi benar-benar kita mau ngerasain nih, ngebawa edukasi, Bu, ini konsumsi dari sini, ada perputaran ekonomi yang kita coba bentuk di mereka, dan kalau ibu-ibu nggak ikut secara maksimal, rugi orang ibu-ibu yang bikin kuenya. Kita cuma datang buat ngasih edukasi loh. Jadi kalau dibilang mana yang lebih urgent, nggak ada yang mana yang lebih urgent. Ketiganya disatuin itu urgent. Dan kalau misalnya reality speaking, misalnya dengan budget tertentu, mana yang akan mendingan kayak kita tuh melakukan 3 hal itu secara terpadu, tapi mengecilkan size-nya. Jadi biar lebih impact-nya lebih tiga-tiganya lebih bisa terhighlight gitu. Jadi nggak salah satu dihilangkan, karena jatuhnya nanti kurang maksimal untuk yang lain. Jadi kayak ada teknologi tapi nggak ada edukasi. Orang bingung, ini apa gitu. Terus ada edukasi tapi nggak ada barang. Ini jadinya
menghayal. Iya, ya udahlah saya sekarang bisa tahu, tapi saya nggak melakukan. Ya gitu, Saya ya benar. iya nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Saya tahu air hujan bisa dipakai wudhu, ya, tapi saya nggak tahu cara ngolahnya gimana, Iya. pakai apa ya gitu kan. Tandon juga saya nggak punya duit untuk beli gitu. Mungkin kalau gue ngeliatnya kolaborasi kali ya variannya, karena itu yang ngikat semuanya. Karena kan kolaborasi sebenarnya nggak cuma kita internal Iya. aja. Kolaborasi itu melibatkan stakeholder yang lain. Masyarakat sebagai penerima manfaat, terus pemerintah maupun NGO atau private sector di luar sana Iya, yang benar. punya andil gitu, maupun langsung secara tidak langsung kepada krisis air lebih luasnya atau lebih spesifiknya masalah air di Palu. Jadi kalau misalkan satu komponen yang hanya ditonjolkan kayak yang Dini bilang tadi, teknologi ada tapi nggak ada edukasinya akan jomplang, maupun sebaliknya. Ibarat doa dan usaha lah ya. Bener. Doa kebanyakan nggak usaha nggak kaya gitu maksudnya. Kayak Edukasi ada, teknologi ada, kolaborasi nggak ada. hancur Ya. gitu. Kayak Ini gitu. juga Masing-masing impactnya jadi- juga Iya. iya, jadinya Iya. ya udah. Jadi emang tiga-tiganya nggak boleh dipecah-pecah gitu Nggak ya, boleh. karena kolaborasi tadi perekatnya. Bener sih, karena bayangin aja, maksudnya nggak usah ngomong teknologi edukasi deh, yang di depan mata aja. Kalau ini teman-teman kan bertiga ya, Iya. satu gue buang aja, gimana jalannya? Misalkan cuma Mbak Indah sama Dini, atau cuman Dini sama Egi. Jadi iya. Kayak Isinya nggak akan impact kan? Maksudnya itu kan paling gampang kan. Misalnya lu Iya. dua-duanya orang teknologi gitu kan. Maksudnya di sini bawa Tera, Iya. di sini bawa nggak Kopernik. bisa terpisah Iya. sih. Iya, Benar. terus lu nggak ada yang edukasi, nggak ada yang apa ya. Ujung-ujungnya ya. Dan sebisa mungkin dari kayak kita kan ada holds beberapa part di dalam program itu juga sebisa mungkin kita include tiga-tiganya di dalam program. Jadi Iya. misalnya dalam satu teknologi ya, saya juga include edukasi, jadi nggak menyerahkan Iya. edukasi fully kepada Mbak Indah, Oke. tapi edukasi juga iya, Ya. produknya juga ada, Ya. dan kolaborasinya juga kita harus ini. Jadi nggak, oh ya udah Mbak, nih produk terserah Mbak Indah mau ngapain kan itu juga ciptain produk. iya yang penting Mbak distribusi lah gitu itu kan juga Tugas lu adalah Iya. teknologi Iya. dimanfaatin gitu. ya jadi Kayak gitu. kesinkronisasi dari tiga konsep itu di masing-masing organisasi. Oke. Tama Toto pun begitu, pada saat udah terinstall, kami pun harus belajar. Kami yang meminta bahan untuk buat modul, karena ada tim pengelola yang akan coba kita edukasi dari Kopernik. Jadi nggak bisa bilang edukasi yang kami jalankan itu yang paling oke, nggak. Karena kedua edukasi yang dilahirkan sama inovasi pun itu membantu edukasi kami untuk bisa sustain. Oke. Itu sih. Oke. Nah ini kan ada 3 kepala ya, pasti masing-masing kan punya pandangan yang berbeda-beda atau punya ide yang berbeda-beda, termasuk punya mimpi yang berbeda-beda. Masing-masing sebenarnya mimpinya apa sih dari kalau kita ngelihat ke masyarakat Alo aja. Tadi kan kita udah ngebahas isunya apa, dampaknya apa, Iya. solusi yang dibutuhin kayak apa. Kalau dari mungkin mulai dari Egi dulu, mimpi lo apa sih Ki, buat masyarakat Alo? Kalau misalkan gue sih ngeliatnya, coba gue bagi dua kali ya kemarin ya. Maksudnya kalau yang pertama dari program, semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Entah itu dari teknologi, entah itu dari edukasi, entah itu dari engagement, semuanya berjalan lancar dan nanti di akhirnya impact jauhnya adalah masyarakat di Salo punya akses air yang lebih baik, yang memenuhi standar-standar kualitas yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Itu sih kalau dari gue. Oke. Kalau dari yang ini? Satu mimpi yang paling mau diwujudkan itu cuman pada saat kita ke Talo, orang nggak sungkan untuk terima kita. Itu karya kalau kita dari edukasi, karena kan pastinya pengen pada saat datang udah langsung udah yang kayak keluarga, udah yang apa ya, bisa menerima lebih banyak orang tahun ini masuk ke dalam hidupku dan timku gitu mikirnya. Dan itu yang kita berpikir jangka panjang pada saat kita datang ke sana, kita bukan hanya melahirkan program, tapi kita juga menghasilkan keluarga yang ikatannya bukan cuman karena program ini ada loh, tapi pada saat kita nggak ada ya udah gitu maksudnya. Itu sih lebih ke arah sana, lebih ke arah empatinya digali lebih dalam biar kita lebih erat aja sih sebagai manusia. Oke. Kalau mimpi atau harapan kayak aku buat
kata masyarakat Talu adalah sebenarnya udah on track banget dengan hari ini, karena sebenarnya yang kita lakukan ini kan skalanya ibaratnya nggak menyeluruh kan, jadi memang sebagian dan pilot. Dan kayak kita tuh pengennya, kalau dari saya, harapan saya itu bisa menggerakkan sesuatu yang lebih besar lagi. Yang mana udah beneran disebutkan loh hari ini sama Pak Ketua PDAM ya. Dan itu beliau menjanjikan seperti itu it's a big step ya. Dan itu akan kukawal. Nah, itu juga. Jadi kayak Itu akan kukawal. itu salah satu harapan dan mimpi aku sih untuk masyarakat Talu. Apa yang kita mulai walaupun sedikit hanya 100, tapi harapannya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, insya Allah itu bisa membuka jalan bagi PDAM untuk menyalurkan air ke semuanya gitu. Jadi kayak kita balik misalnya 3 tahun lagi nih Mbak, 5 tahun lagi kita balik ke sana. Ya ampun, Talu udah punya akses air gitu. Udah nggak ada yang gerobak lagi ya. gitu. Tuh that's ya. Beneran itu mimpimu. Oke, ini mimpinya semua gimana pun juga untuk kebaikan masyarakat Talu ya, dari teman-teman lakukan dari mulai tahun lalu ya. Tahun lalu udah November tahun lalu lebih tepatnya. Ini banyak banget, gue sampai bingung nih mau nulisnya dari mana. Karena kalau ngelihat kayak apa yang lo sampaikan barusan tuh kayak ya ini adalah the beauty of collaboration juga gitu ya kan. Ya you can imagine kalau lo melakukan itu semua sendiri belum tentu sampai milestone sekarang. Mungkin bisa tapi dalam kurun waktu yang lebih lama gitu kan. Atau mungkin saya capek di 6 bulan awal mungkin. CGP terus nih di lapangan nih. Kalau saya sampai ketemu kata capek, pasti saya bilang 2 tim yang lain itu nggak bakal jalan. Tapi kalau aku bilang jangan capek dulu Ri. Karena memang yang paling capek CGP di lapangan. Mau ketemu siapa pasti paling capek. Kak masih butuh ini nih. Oh tunggu bentar. Emang benar-benar kadang-kadang yang sudah beban hidup udah tinggi, terus ditambah lagi ini kejar-kejaran deadline, sampai yang bilang, Ri jangan capek dulu deh, kalau capek duduk dulu, jangan berhenti. Karena kalau lo berhenti, 2 tim yang lain juga berhenti. Karena kita adalah garda paling depan. Yang memang kita yang mengantarkan program ini ke pemerintah. Kasih ngetok satu-satu, Pak ini loh program kami yang tadinya tidak ditahu sama sekali, dan hari ini akhirnya mereka pada tahu, oh ada ya program yang seperti ini. Jadi aku bilang terima kasih sudah yang terus-terusan baik. Event itu saya jutek banget di grup, kadang-kadang saya jutek banget, saklek banget, sampai Kak Ari bilang, Kak Indah jangan saklek banget dong, karena kadang-kadang udah berat banget nih hidup, udah ditolak sana sini, terus habis itu kenapa masih nggak mengerti, tiap hari ditanyain, kadang-kadang juga sampai di titik itu aku mikirnya gini. Tapi aku mikir terima kasih sudah sangat-sangat sabar. Event saya saklek, event kadang-kadang saya yang ngomel-ngomel sendiri di grup, tapi ya udahlah, mungkin karena mereka juga oh ya udahlah ketahuan. Ini mohon maaf lahir dan batin ya, berarti ya kayak gitu-gitu lah ya, gitu maksudnya. Tapi kayak ajak ini ya, ikatan tali silaturahmi. Karena sebenarnya Kak, to be honest, yang kita meetingin selama ini tuh kayak to the point technical, to the point bahas A, B, C, D, E gitu. Never really kayak heart to heart. Personal kayak gini. Jadi kayak iya sih, I'm a little bit more emotional jadinya. Nggak apa-apa. Ya tandanya kan emang ya sebenarnya emang teman-teman ya emang bekerjanya pakai hati. Gitu manusia kan? gitu Ya, pada manusia, saat balik lagi lagi capek, kayak iya tadi awal, manusia kan. gitu maksudnya. Makanya tadi kan pertanyaan pertamanya adalah trigger teman-teman tuh apa sih gitu kan, semuanya datangnya dari dari hati gitu. Itu kayaknya yang membakar teman-teman semangatnya untuk terus maju terus pantang mundur gitu ya. Ya, even marah-marah dan ngomel-ngomel itu paling sering aku kayaknya deh. Kayak emak-emak gitu, udah bisa nggak sih tunggu bentar kayak gitu-gitu. Tapi aku mikirnya, tapi tunggu bentar aku nggak bakal capek kok untuk maju sampai titik kita harus bisa ngelakuin ini dan ngebuktiin. Oke. Jadi satu adalah tadi kalau memang mau bergerak untuk sesuatu ya memang harus punya alasan yang kuat ya kan. Harus punya alasan yang kuat, apakah memang itu untuk
manusia yang lain gitu Iya. kan, supaya memang semuanya dari hati Iya, sumbernya. benar. Nomor 2 tadi ya emang kolaborasi, punya temen kan, Iya. punya temen buat berbagi ngomel, Iya, aku punya temen ngomel-ngomel. buat berbagi ilmu, buat saling Heeh. mengisi ya kan, saling mengisi kebutuhan, saling mengisi kekurangan gitu. Itu kolaborasi yang nggak mungkin dilepaskan lah gitu. Terus nomor 3 itu tadi kalau ngomongin tadi antara teknologi sama edukasi gitu ya, jadi ketika kita mau ngomongin solusi juga ya emang harus dibalance komponen-komponen yang ada gitu, nggak bisa cuma satu apa namanya, ada cuman satu single solution tuh nggak bisa gitu, emang harus ada beberapa dan saling kebergantungan. Terus tadi juga untuk apa namanya, sebelum masuk ke solusi sebenarnya ada tadi yang kelewat adalah bagaimana kita kalau mau membantu orang ya emang kita beneran harus paham banget yang mereka rasain tuh apa gitu kan, yang mereka rasain apa, dan kita juga harus bisa ngeliat, bukan hanya ngelihat yang di kasat mata atau ngelihat apa yang mereka ucapkan, karena belum tentu itu the reality ya kan. Mungkin yang buat mereka itu adalah normal, sebenarnya tidak normal gitu kan. Itu yang di mata kita adalah sebuah masalah. Oke. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini para impact players dari TerraWater, dari CGP, dari Copernic, yang semuanya adalah penggerak, penyusun dan pengeksekusi dari Makassar Cekne Talasa. Oke, semoga proyeknya memang benar-benar bisa mewujudkan masyarakat Talo yang sehat, yang makmur, sesuai dengan mimpi teman-teman. Tetap semangat terus sampai mimpinya tercapai, sampai selama-lamanya. Amin, 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 Oke, amin. terima kasih teman-teman Ngopi sudah menyaksikan Ngopi edisi kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channelnya Yayasan Anak Bangsa Bisa. Sampai jumpa di edisi Ngopi selanjutnya. Dah. Bye.